fokus pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan mensukseskan PP 36 2023 yang semuanya adalah pro stability. Untuk di bidang kebijakan makro Brazil terus diarahkan untuk pro growth, yaitu di dalam terus mendorong pembiayaan kredit baik dari perbankan kepada dunia usaha, serta terus mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Karena itu, Bank Indonesia terus melanjutkan kebijakan makro Brazil longgar, baik berupa countercyclical capital buffer, rasio intermediasi makro Brazil, penyangga likuiditas makro Brazil, maupun juga loan to value ratio atau kebijakan down payment, kredit pembiayaan properti, dan kendaraan bermotor, tetap down payment-nya 0%. Lebih dari itu, Bank Indonesia kembali menambah lagi insentif likuiditas makro Brazil kepada perbankan dalam rangka untuk terus meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu sektor-sektor hilirisasi baik di minerba maupun juga sektor-sektor pertanian, peternakan, dan perikebunan. Juga perumahan, termasuk perumahan rakyat, sektor pariwisata, serta pembiayaan inklusif UMKM, KUR, dan juga sekaligus ultra mikro UMI. Dan insentif ini tambahnya sangat besar, yaitu yang semula 2,8% dari DPK menjadi 4% dari DPK. Sehingga ini menambah tambahan lagi insentif likuiditasnya sekitar 47,9 triliun. Dari semula sekitar 108 triliun menjadi 156 triliun. Inilah insentif likuiditas makro Brazil yang ditambahkan kepada perbankan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan bagi sektor-sektor prioritas tadi. Rinciannya tentu saja yaitu yang dari sektor-sektor yang hilirisasi tadi itu untuk hilirisasi perumahan maupun pariwisata itu ditingkatkan menjadi 2%. Demikian juga untuk kredit pembiayaan inklusif yang dinaikkan menjadi 1,5% dari 1%, dan UMKM KUR dinaikkan menjadi 0,5% termasuk untuk UMI. Insentif untuk pembiayaan hijau ditingkatkan dari 0,3 ke 0,5%. Jadi kebijakan makro Brazil tetap pro growth, mendorong intermediasi, peningkatan kredit dan pembiayaan dari perbankan ke sektor-sektor prioritas. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia juga terus mengarahkan pro growth, mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital. Melalui pertama, perpanjangan kebijakan kartu kredit sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit 5% dari total tagihan dan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan dan tidak melebihi 100.000. Demikian juga yang kedua, perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI yang sampai dengan 31 Desember 2023 yang mencakup tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah. Yang ketiga, penguatan kebijakan merchant discount rate MDR KRIS segmen usaha mikro, yaitu dengan membebaskan biaya atau 0% untuk transaksi KRIS MDR KRIS segmen usaha mikro sampai dengan Rp100.000.
Dan jumlah transaksi kris UMI ini yang sampai dengan Rp100.000 mencakup kurang lebih 87% dari transaksi kris mikro. Sementara untuk yang di atas 100.000 MDR-nya tetap 0,3%. Ini berlaku efektif secepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 untuk industri bisa mempersiapkan sistemnya. Dan juga yang keempat, di bidang digitalisasi pembayaran adalah penyelenggaraan Pekan Kris Nasional dan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) dalam rangka perayaan kemerdekaan RI. Bank Indonesia juga melanjutkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus bersinergi secara erat dengan pemerintah, KSSK, perbankan, dan institusi lainnya untuk melanjutkan dukungan pengembangan UMKM serta ekonomi dan keuangan